Atletico pecahkan rekor penjualan tiket musiman. Atletico dikabarkan telah memecahkan rekor penjualan tiket musiman. Para penggemar telah membeli sebanyak 60.905 tiket pertandingan untuk musim mendatang yang akan dimulai di bulan depan. Angka-angka ini menunjukkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan dari fans Atletico Madrid. Liverpool bawa 29 pemain ke Asia, Chiesa dicoret. Liverpool bawa serta 29 pemain yang akan menjalani tur pramusim Asia tanpa menyertakan Federico Chiesa, tapi mereka membawa Luis Diaz. Ketidakhadirannya memunculkan spekulasi mengenai masa depannya bersama Liverpool. Sebelumnya Chiesa santer dikaitkan akan kepergiannya menuju Italia. Keinginan untuk tampil reguler diyakini menjadi alasan utama dari sang pemain. Mau dijual, Nunes malah gacor. Sudah 2 pertandingan pramusim dilakoni oleh Liverpool, yakni menghadapi Preston North End dan juga Stoke City. Di 2 laga tersebut, Nunes dimainkan masing-masing selama 45 menit. Kepercayaan manajer dari Arne Slot dibayar tuntas oleh Nunes. Nunes mencetakkan gol kedua saat Liverpool mengalahkan Preston. Lalu pada laga uji coba tertutup di Axel Training Center melawan Stoke City, Nunes kembali tajam. Penyerang asal Uruguay itu memborong 3 gol dari kemenangan 5-0 si merah. Liverpool diprediksi juara Liga Inggris lagi usai belanja 5,7 triliun rupiah. Mantan gelandang Liverpool yakni Charlie Adam menyebut mantan klubnya sebagai favorit kuat untuk kembali menjuari Premier League musim depan usai menjalani bursa transfer yang dinilainya sangat efektif. Menurut Adam, Liverpool menunjukkan keseriusan mereka dalam mempertahankan gelar juara Premier League. Max Hilgers resmi didepak dari FC Twente. FC Twente harus bermain tanpa salah satu bek andalannya yakni Max Hilgers dalam laga uji coba menghadapi FC Schalke. Keputusan mengejutkan ini diyakini berkaitan dengan keinginan dari bek timnas Indonesia itu untuk ingin hengkang dari FC Twente. Bak Tuhan di Al Nassr, Ronaldo malah bikin klub jadi tak profesional. Ibarat menjadi Tuhan di Al Nassr, Cristiano Ronaldo diklaim malah membuat klubnya menjadi tampak tidaklah profesional. Pernyataan itu dilontarkan oleh ex juru bicara Federasi Sepak Bola Arab Saudi yakni Mohamed Al-Sheikh. Berdasarkan kontrak barunya, Ronaldo memiliki andil dalam kebijakan transfer pemain dari Al Nassr. Ia juga dapat membuat keputusan penting di balik layar seperti penunjukan pelatih dan juga kepala-kepala eksekutif. Ronaldo siap masuk Islam setelah mau tinggal selamanya di Arab Saudi. Ronaldo baru saja memperpanjang kontraknya dengan Al Nassr hingga tahun 2027. Karena telah lama tinggal di Arab Saudi, Ronaldo pun memiliki hasrat untuk tinggal selamanya di negara Timur Tengah itu. Adanya kedekatan dengan Islam dan keputusannya untuk tinggal selamanya di Arab Saudi ini membuat banyak pihak menilai Ronaldo bisa saja pindah keyakinan dan menjadi mualaf. Tak puas dengan Scudetto, Napoli kini incar Coppa Italia dan Liga Champions. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo tak mau cepat puas meski telah menyabet 2 Scudetto dalam 3 tahun terakhir. Di Lorenzo pun tak malu-malu mengakui targetnya meraih gelar Coppa Italia dan juga Liga Champions. Dan demi memperlancar misinya untuk musim depan, Napoli telah mendatangkan sejumlah amunisi baru di bursa transfer. Dan salah satunya adalah pemain yang baru sukses didaratkan oleh Ipartinope adalah Kevin De Bruyne. Hernandez Purihol jadi rebutan Everton dan West Ham United. Gelandang Chelsea yakni Hernandez Purihol dikabarkan menjadi rebutan Everton dan juga West Ham United. Hernandez Purihol menemui jalan buntu sejak bergabung dengan Chelsea dari Leicester City. Namun harga yang diminta Chelsea sebesar 30 juta pound sterling dapat menjadi masalah bagi Everton maupun West Ham United. Kedua klub ini kemungkinan baru akan melancarkan serangan untuk bisa mendatangkan pemain Inggris berusia 26 tahun itu jika valuasinya nanti menjadi turun. Newcastle United hampir get Yoane Wissa dari Brentford. Newcastle United dikabarkan semakin dekat mengamankan tanda tangan dari striker Brentford yakni Yoane Wissa dalam upaya mereka memperkuat lini serang mereka. Pemain berusia 28 tahun itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Newcastle United dan saat ini negosiasi antara kedua klub tengah berlangsung untuk menentukan nilai transfer.
Gonzalo Garcia masih menunggu keputusan dari Xabi Alonso. Xabi Alonso dikabarkan belum mengambil keputusan final mengenai masa depan dari Gonzalo Garcia, penyerang muda Real Madrid yang bersinar di ajang Piala Dunia antar klub. Laporan dari AS menyebutkan bahwa pelatih kepala Los Blancos tersebut akan menunggu hingga pramusim berakhir sebelum menentukan apakah sang pemain akan dipertahankan di skuad utama atau dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain. Presiden klub Angel Torres menyatakan jika Gonzalo tak bertahan di Real Madrid, maka ia akan langsung bergabung dengan klub Getafe. Tanpa kompetisi Eropa, AC Milan bisa fokus datangkan Scudetto. Pramusim sudah di depan mata, tapi AC Milan belum terlalu aktif di bursa transfer. Baru 3 pemain yang didatangkan, sementara rival sudah melaju lebih dulu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan supporter. Namun legenda Milan Yannick Cafu tetap yakin Rossoneri bisa bersaing memperebutkan Scudetto. Menurutnya, tidak bermain di Eropa justru jadi keuntungan. Fokus penuh di Liga bisa membuat Milan lebih siap dari sisi fisik maupun dari mental. Lucas Vazquez tinggalkan Real Madrid. Lucas Vazquez resmi berpisah dengan Madrid dan kini disebut-sebut bisa melanjutkan karirnya di kompetisi Serie A. Bek senior asal Spanyol itu dikaitkan dengan peluang bermain di Italia, mengikuti langkah ex-rekan timnya yakni Luka Modric. Laporan dari Italia menyebutkan Juventus menjadi salah satu tim yang ditawari untuk bisa mendatangkan Lucas Vazquez. Informasi tersebut datang dari Calcio Mercato yang mengungkapkan komunikasi awal antara agen dari sang pemain dan juga manajemen dari si Nyonya tua. Juventus tak perlu mengeluarkan dana transfer untuk bisa memboyong Vazquez. Dalam kondisi keuangan yang ketat, opsi ini dianggap lebih efisien dan minim resiko bagi klub asal Turin. Gasperini khawatir dengan aktivitas transfer dari AS Roma. Pelatih baru AS Roma Gianpiero Gasperini mendesak klub untuk menyelesaikan lebih banyak perekrutan baru, tetapi dia yakin bahwa Roma akan memberikan apa yang dirinya minta. Kami berharap ada peningkatan karena klub telah memberikan ketersediaan yang sangat baik. Kami tahu apa yang perlu kami lakukan dan pemain seperti apa yang kami cari. Saya mengharapkan akselerasi di bursa transfer, ujar dari sang pelatih. Napoli datangkan Sampaokema dari Bolonya. Napoli terus memperkuat skuadnya jelang musim yang baru. Kali ini giliran bek Bolonya yakni Sampaokema yang didatangkan oleh Ipartinobe. Dikutip dari situs resmi klub, Paukema digait dengan bandrol mencapai 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah. Dan Paukema sendiri dikontrak 5 tahun dengan gaji 3 juta euro per musimnya. Kedatangan Paukema membuat Napoli sudah mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk belanja pemain. Bumo merapat, Rasmus Højlund akan dilepas. Bryan Bumo segera resmi menjadi pemain MU dan kedatangan dari Bumo bakal membuat MU membuka pintu keluar untuk Rasmus Højlund. Belakangan Juventus dan AC Milan dikaitkan dengan Rasmus Højlund. Kedua klub tersebut berniat mendatangkan Højlund dengan opsi pembelian di akhir musim. MU membuka peluang untuk bisa meminjamkan Højlund dengan kewajiban pembelian permanen. Chelsea unggul dalam perburuan Xavi Simons. Chelsea dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk bisa mendatangkan gelandang muda berbakat asal Belanda yakni Xavi Simons dari RB Leipzig. Xavi Simons dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan RB Leipzig dan Premier League tampaknya menjadi tujuan berikutnya. Chelsea memang sedang membutuhkan tambahan kualitas di lini serang setelah menjual Noni Madueke dan berencana melepas Raheem Sterling. Tiba-tiba Anthony jadi bidikan Atletico Madrid. Atletico Madrid dilaporkan menjadi kandidat terkuat untuk bisa mendatangkan winger Manchester United yakni Anthony. Klub asal ibu kota Spanyol itu kini berada di posisi terdepan dalam perburuan. Anthony sendiri hampir dapat dipastikan akan meninggalkan Manchester United pada bursa musim panas tahun ini. Dengan situasi ini Atletico kini berada di posisi yang sangat diunggulkan. Mereka diyakini mampu mengungguli klub Spanyol lain yang juga berminat pada jasa sang pemain. Man City mau pulangkan kiper Burnley ini. Man City kabarnya akan ditinggalkan oleh Ederson Moraes di musim panas.
Dikabarkan Ederson sendiri akan bergabung dengan Galatasaray, dan The Citizen pun kini berencana memulangkan James Trafford dari Burnley. Dilansir dari The Times, City siap membayar klausul rilis mencapai 40 juta pound sterling atau sekitar 800 miliar rupiah untuk memulangkan Trafford ke Etihad Stadium. Kebetulan pula City punya klausul untuk membelinya kembali Trafford yang dijual 15 juta pounds ke Burnley pada beberapa tahun yang lalu. MU pertimbangkan langkah mengejutkan datangkan striker milik Chelsea. MU dikabarkan telah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai kemungkinan mendatangkan Nicholas Jackson, penyerang asal Chelsea, untuk menggandeng lini depan mereka. Beberapa laporan pada Januari menyebutkan adanya pembicaraan antara MU dan juga Chelsea soal potensi tukar pemain yang melibatkan Garnacho. Jika proyek ini kembali dibahas, penambahan dana dari MU bisa jadi membuat kesepakatan transfer Jackson menjadi lebih memungkinkan. Resmi Bryan Mbeumo gabung dengan Manchester United. Manchester United telah meresmikan kedatangan rekrutan anyar di lini serang mereka. Bryan Mbeumo menyelesaikan kepindahan dari Brentford menuju Old Trafford dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 71 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Setelah menjalani tes medis pada akhir pekan lalu, Mbeumo langsung menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Nathan Joao resmi gabung dengan Willem. Bek timnas Indonesia yakni Nathan Joao akhirnya mendapatkan kejelasan soal masa depannya di level klub. Pemain berusia 23 tahun tersebut resmi bergabung dengan klub asal Belanda yakni Willem. Willem sendiri merupakan tim yang kini berada di Eerste Divisie atau berada kompetisi kasta kedua di Liga Belanda setelah mereka harus terdegradasi dari Eredivisie di musim yang lalu. Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan performa di atas lapangan.